Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fatimah Nurwaidah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, CGP menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau refleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Untuk tolak ukurnya, yang pertama, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. 2. Rencana perbaikan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Dan berikut adalah video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan kepada Bapak Ibu Guru di SMP Darul Quran Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat kepada Pondok Pesantren Darul Sukoharjo dan jajarannya yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Darul Sukoharjo, alhamdulillah. Pertama, kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di aula Darul Sukoharjo ini guna mengikuti ada dua agenda. Yang pertama adalah seminar diseminasi budaya positif, dan nanti sesi kedua dilanjutkan rapat pembahasan penerimaan hari baru tahun pelajaran 2024-2025. Salam serta salam tak lupa kita lakukan pada junjungan kita
Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan suapannya di waktu kiamat dan ya Rabbal Alamin. Para pondok dan bapak ibu guru yang kami hormati, marilah mengawali pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan kita terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan umum kita pagi pertemuan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja untuk sesi pertama, kurang lebih nanti 60 menit dan kira-kira setengah 12 selesai, dan nanti kita lanjut langsung sesi kedua untuk pembahasan berikutnya tentang penerimaan santri baru dalam pelajaran santri baru yang masuk belajar dalam pelajaran yang berubah. Oke, untuk sesi pertama waktu semuanya untuk menyampaikan sekitar diseminasi tentang budaya positif waktu dan produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wazir selaku Kepala Sekolah, kepada Pak Alwi sebagai Kepala Pondok, dan Bapak Ibu guru semuanya dan para hadir yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Langsung saja di sini saya Fatimah Nurwalida akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di SMP Darul Quran Sukoharjo, yang mana alhamdulillah saya merupakan CGB angkatan 9 dan di sini diamanahi untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak. Untuk acara diseminasi budaya positif pada hari ini, nanti kita akan membahas ada 7 konsep inti Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kepentingan universal, yang ketiga dialog motivasi, hukuman konsekuensi, penghargaan dan retribusi, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu semuanya sudah memahami yaitu tentang pembelajaran paradigma yang baru, yang mana sekarang kita sudah belajar tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini disebutkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, ketika kita pembelajaran di kelas, kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan murid, yang mana bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selalu kita kumandangkan dan kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebudayaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana yang pertama pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, sekarang kita sebagai guru bukan lagi gurunya yang menjadi pusat untuk pembelajaran, tetapi sekarang kita lebih ke murid. Nah, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, pendidikan yang menuntun,
Sehingga guru ketika di kelas yaitu kita menuntun anak untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukan untuk menuntut anak. Dan yang ketiga, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita menyesuaikan yang mana anak kita berasal dari berbagai daerah dengan berbagai budaya. Nah, kita menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Begitu juga dengan kodrat zamannya. Sekarang generasinya sudah semakin maju, banyak media pembelajaran dari internet yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Dan yang terakhir yaitu siswa ibaratnya benih, guru ibaratnya petani, dan yang sekolah ibaratnya sawah atau ladang. Kita mengibaratkan bahwa siswa itu adalah benihnya, yang mana kita akan sebagai gurunya, yaitu sebagai petani akan kita tanam. Kita beri pupuk, kita rawat, kita sirami. Nah, yang mana ladang atau sawahnya itu merupakan tempatnya. Nah, sekolah itu sebagai ladangnya. Nah, yang mana kita bisa membentuk benih itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tapi kita tidak menuntutnya, kita hanya menuntutnya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, mencoba sesuatu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Nah, kita bermain berkelompok, dua orang. Nah, dua orang, sehingga nanti satu akan menjadi A, yang satu akan menjadi B. Nah, untuk yang A, tugas Anda adalah, nah, bayangkan Anda mempunyai sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda jaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, dengan membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang. Apakah Anda bersedia? Coba, mari kita, yang satu mengapa, yang satu memaksa untuk membuka. Ya, berkelompok di kamar dekatnya aja, yuk. Yang satu mengapa, yang satu mengapa, yang satu membantu, yang satu mencoba membuka. Apakah yang A? Nah, dua orang. Yo. Apakah yang A akan membuka kepala Anda meskipun yang B sudah memaksa cepat buka? Nah, kalau yang B, ya, apakah dia akan tetap membuka? Nah, yuk kira-kira. Oke, sepertinya Pak Wasit tetap melompat. Pak Wasit tetap melompat. Kenapa Pak Wasit? Ya alasannya. Karena menjaganya kurang kuat. Karena beliau tetap melompat. Kemudian adalah yang tangan. Berapa? Mengapa kita mengapa? Mengapa siapa? Brahma. Tak mengapa membuka? Kenapa? Karena caranya membuka. Sudah kuat kepala saya. Oke. Membujuknya kurang. Pendekatannya kurang. Pendekatannya kurang. Adakah yang membuka tangan? Yang saya membuka tangan. Kenapa? Kenapa akhirnya membuka kepala tangan? Akhirnya dipakai juga ya. Berarti mudah untuk dibujuk. Ya, di sini ada wali kontrol. Apa yang kontrol? Diri sendiri atau orang lain. Nah, ketika kita menghafal, berarti kan pada diri. Aku tetap menjunjung tinggi apa yang aku tidak mau seseorang yang pun aku diintimidasi, diberi uang, aku tidak mau. Nah, tapi ada juga yang
tidak melepaskan, tidak mencoba untuk terus genggam. Nah, karena sesuatu harus dilepaskan seperti Pak Zakaria tadi. Nah, ini itu berhubungan dengan realisasi teori kontrol, yang mana ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu ya. Guru tidak bisa mengontrol murid. Yang ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan. Ini adalah persepsi. Dan yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, orang tidak bisa memiliki untuk memaksa. Nah, ini adalah persepsi yang sangat salah. Nah, bagaimana mengubah stimulus respon dari teori kontrol? Nah, yang mana tadi kita mencoba mengubah bahwa orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah menjadi kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, jangka. Yang kedua, aku sebagai suatu. Nah, padahal semua perilaku memiliki perilaku dan ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi dari yang pertama, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, misalkan jangan orang lain yang mengontrol kita yang mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada saat rujukan yang padahal sekarang membutuhkan kolaborasi. Konsekuensi menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini yang Bapak Ibu. Padahal model berpikirnya adalah menang. Nah, kita lanjut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang memberi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia beri. Namun, kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang kepada orang lain untuk mendapatkan kemampuan. Nah, ini ada dalam budaya kita. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita pelajari atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini Bapak Ibu, harus disiplin itu adalah belajar. Belajar untuk menggali potensi untuk mencapai sebuah tujuan, bukan lagi memaksa orang untuk patuh. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan bahasa, bangsa, agama maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap kita dengan profil belajar. Nah, Bapak Ibu, di sini nilai kebajikan universal ini kita berpacu kepada profil belajar Pancasila. Jadi kita tetap harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Profil belajar Pancasila itu harus diterapkan pada diri sendiri maupun kepada anak didik. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu teori motivasi, hubungan konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, teori
motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini termasuk ke dalam motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu. Motivasi internal, eksternal Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan lain, benar wali ya, eksternal. Nah, kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, internal atau eksternal Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan orang lain, internal atau eksternal. Nah, Bapak-bapak eksternal Ibu, internal. Oke, mari kita lihat. Internal. Nah, dan yang untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, termasuk di dalam motivasi internal. Nah, jadi eksternal itu yang dari luar. Nah, kita mengambil sesuatu itu motivasi dari luar untuk ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan pujian orang. Nah, berarti itu adalah eksternal. Jadi kalau motivasinya dari diri sendiri, menghargai diri sendiri, ada tujuan yang ingin dicapai, berarti di situ adalah motivasi internal. Sekali Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, kita setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Sebagai setuju, sebagai setuju. No, alasannya benar sekali Pak Awi. Pak Zakaria setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa Pak Zakaria? Terima kasih Pak Zakaria bisa disiplinkan anak. Hukuman anak menjadi makan ya tidak menurut. Adakah yang setuju? Setuju Pak Awi. Oke, pendapat Pak Awi. Baca. Jadi itu. Oke. Nah, Pak Awi setuju hukuman dapat membuat jerah. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju Pak Zakaria. Ibu belum ada. Setuju Pak? Setuju. Setuju Pak? Setuju. Baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Baik. Nanti kita bahas apa sih hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang kita lihat hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Oke. Pak Alwi konsekuensi yang sebelah sini, Ibu. Ya Bapak Ibu, pencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, lari meninggalkan lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman.
Oke, ada yang konsekuensi. Nanti kita apakah benar jawabannya? Ayo. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena menggunakan topi saat hukuman ada konsekuensi. Hukuman, oke, balik kasih konsekuensi. Oke, bapak hukuman. Menggantikan tugas karena telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat pelajaran. Konsekuensi. Yang keenam, membersihkan coretan yang telah dibuat di meja. Oke, konsekuensi. Hukuman, ibu, konsekuensi. Mari kita lihat. Nah, ternyata yang nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah hukuman. Yang nomor 4 sampai nomor 6 konsekuensi. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, ya. Hal yang dilakukan harus konsekuensi lebih tepatnya ke tanggung jawab. Oke, hukuman berarti bukan kesalahan pelanggaran. Ada yang lain? Apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Apa Ibu? Sama. Ya, benar. Nah, kita belajar apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu di sini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tadi disuruh lari, tangan, disuruh pusat. Nah, di sini yang kedua, buat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang. Nah, ini aku capek pusat 2 kali 15 kali misalkan. Kemudian anak membenci disiplinan. Nah, ini bisa jadi dengan aturan itu anak menjadi benci. Kemudian paksaan. Nah, paksaan ini karena apa? Karena harus mengikuti peraturan. Nah, seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, itu. Jadi nggak mau dihukum, nah, dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Bahkan ada yang sampai melihat kesalahan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah marah, merasa bersalah, termalukan, merasa dihargai. Nah, jika disuruh push up, pasti kan anak masing-masing. Ada yang marah, ada yang merasa bersalah, ada yang merasa diperlukan, ada juga yang merasa dihargai. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian yang konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi logis. Kemudian anak merasa sakit dalam apa yang terjadi. Nah, karena ada rasa tanggung jawab itu tadi yang Bapak Ibu. Jadi dia merasa sakitnya tapi ada suatu perasaan, oh saya harus bertanggung jawab hari ini. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Ada stimulus dan tanggapan. Nah, ini tadi Bapak Ibu, ada stimulus dan tanggapan. Oh, kamu sudah menumpahkan air, berarti kamu harus membersihkannya. Mendorong anak agar mudah menyediakan diri. Kemudian ada peraturan untuk mematuhi perayaan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah kehilangan hal. Jika tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, karena kita menjelaskan bahwa itu jawab, maka anaknya akan sebentar semangat. Nah, ini hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi diberi penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi satu tujuan dari orang lain yang meminta atau menunjuknya. Nah, dorongan eksternal dan akan menjadi faktor ketergantungan beberapa dampak pemberian. Di sini adalah dampak ketika kita memberikan penghargaan. Nah, ternyata memberikan penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ada yang misalkan jangka pendeknya anak, ada yang menjadi semangat, tetapi ada juga yang mengharapkan. Nah, penghargaan bisa mendukung, kemudian penghargaan mengurangi ketakutan. Nah, mengurangi ketakutan itu tadi anak jadi ketergantungan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, ada sebagian efektif tapi ada yang efektif. Dan yang adalah penghargaan merusak hubungan. Nah, ada yang namanya iri antara satu sama lain. Nah, dia dikasih sesuatu kok aku enggak. Nah, seperti itu. Ini namanya didukung oleh penghargaan. Ada yang bullying, ada yang ikut lomba, dia ikut lomba terus kok aku tidak. Nah, seperti itu. Perasaan anak pasti ada. Nah, tetapi kita bisa membentuk program kebajikan atau memberikan apresiasi, pengakuan, yaitu dengan beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Nah, jadi untuk menghindari keirian tadi, kita bisa memanggilnya ke kantor, misalkan. Kemudian beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Nah, ini untuk menghindari kesenjangan antara satu sama lain. Jadi bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses, pada hasil. Contohnya apa? Pengakuan dan apresiasi bergantian. Nah, misalkan di sini saya dengan kalimat buka. Jadi saya perhatikan. Nah, ada hubungannya sih. Nilai kebajikannya apa? Saya itu besar sekali pada saat menolong adik di kelas. Ada juga yang saya menghargai kepedulianmu membantu teman-teman belajar kelompok. Nah, ada juga dengan mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas berserakan. Ketika anak berbuat kebaikan, tetapi kita mengapresiasinya, kita memberi pengakuan, nah, anak akan merasa aku dihargai. Nah, anak akan merasa senang. Jadi, itu tadi Bapak Ibu tentang teori motivasi, hubungan konsekuensi, dan juga penghargaan apresiasi. Nah, kita lanjut yang ke selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau kita juga bisa membuatnya keyakinan sekolah atau keyakinan pondok. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, sebelumnya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan. Apa yang membeda? Apa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oh, dijawab Pak Habib, boleh. Kenapa? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan aja? Nah, atau kesempatan yang silakan. Nah, atau kan sudah ada tata tertib, kenapa kita harus membuat peraturan kelas? Gimana Bapak Ibu? Udah Ibu? Kenapa? Nah, jadi yakin untuk mencapai kenapa? Kenapa keyakinan kelas? Nah, ketika kita yakin, kita meyakini dan merasa memiliki, kalau peraturan itu kan bisa jadi hanya dibuat oleh orang atau oleh guru yang mana harus yang diikuti oleh murid. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kita buatnya bersama dengan murid, jadi semuanya meyakini.
semuanya meyakini. Nah, bentukan kelayakan kelas di sini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif. Nah, jadi tidak boleh menggunakan kata tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh mengganggu temannya. Nah, digunakan menggunakan kalimat positif. Kemudian sedikit saja apa sudah di sini. Nah, yang kelas ini tidak kita buat panjang sekali karena berat yang panjang dibuat peraturan sekolah tata tertib. Tapi kalau kita buat saja. Kemudian dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir adalah semua warga sekolah atau dilibatkan dalam keyakinan itu. Jadi semuanya dilibatkan, semua meyakini, maka semuanya mau untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya dua contoh keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Orange atau yang putih? Kesepakatan kelas. Satu. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Ketiga, saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Nah, kemudian yang sebelah sini yang warna putih kesepakatan guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang senang belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Nah, dari ini mana yang contoh keyakinan kelas seperti itu? Orange atau yang putih? Yang orange atau yang putih? Yang orange ada yang jauh putih? Oke, balik putih. Ya. Yang kelas yang putih. Jadi kalimat dibuat pendek saja, kalimatnya positif. Nah, kalau bagian putih ini kita bisa mengingatnya menjadi saling menyayangi saja, kemudian semangat belajar, kemudian peduli dengan teman lain. Kita kalau seperti ini kayak sudah mudah kami. Kami beberapa murid dari sini diganti kami murid yang saling menyayangi dan sebagainya. Benar ya Bapak Ibu? Jadi untuk keyakinan adalah yang orange. Nah, kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana tahapnya? Nah, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya memberikan sedikit kepada anak-anak. Nah, membuat sedikit kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang aku inginkan. Nah, jadi saya sampaikan kepada anak. Jadi kan yang untuk diyakini. Jadi kesepakatan saya mengajak anak-anak untuk menuliskan keyakinan. Nah, kita mengambil sampel kelas 8. Sebenarnya ada 12 sticky note. Nah, tapi intinya hampir sama. Makanya di sini saya mengambil ada 6 yang disepakati sebagai keyakinan kelas. Yang mana saya tuliskan kembali. Nah, keyakinannya selalu semangat belajar, selalu tepat waktu, ada disiplin, memakai seragam yang rapi, menjaga kebersihan kelas, selalu memperhatikan guru, saling menghargai dan menghormati. Nah, setelah itu saya minta anak-anak untuk menandatangani karena ini adalah keyakinan pertama, jadi anak-anak mau untuk melakukannya. Nah, jadi tanda tangan berarti dia sanggup. Nah, untuk melakukannya.
menjadi kalimat positif, Bapak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini akan menjadi kalimat positifnya, nilai kebajikannya bagaimana, Ibu? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Oke, jawab. Ini kita lihat. Yang kedua, jarang mengganggu orang lain, berarti kepedulian. Dilarang mengganggu orang lain. Kepedulian. Apalagi? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Termasuknya kewajibannya apa? Kita itu tidak melakukan kekerasan. Kasih sayang, boleh saling menyayangi. Kemudian yang kedua, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Menggunakan secara bergiliran, bergantian. Ketertiban. Adalah zaman lari kelas atau koridor keselamatan. Kita tidak. Betul ya. Kembalikan bumi ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah berarti disiplin. Kekerasan tadi ternyata keselamatan. Dan kasih sayang. Kemudian menggunakan narkoba, tidak menggunakan narkoba. Menggunakan secara bergiliran. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan. Kemudian ya Bapak Ibu, nah ini kelas. Nah jadi saya sudah mencoba untuk membuatnya. Besok Bapak Ibu bisa membuatnya di kelas Bapak Ibu. Bisa digunakan ketika pembelajaran atau buat di kelas, bisa digunakan Bapak di kamar, Bapak bisa digunakan untuk setiap kegiatan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Apa kebutuhan dasar manusia itu? Oke, hidup, tumbuh kembang, bersosialisasi, apa lagi? Apa? Bertahan hidup, ya bertahan hidup. Ada apa lagi? Oke, di sini. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang atau bila cinta dan kasih sayang. Rasa untuk sayangi. Nah, ada yang menghargai. Nah, menghormati. Itu maksudnya cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah kesenangan Bapak Ibu atau fun. Nah, kita senang melakukan sesuatu atau hobi. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Yang ketiga adalah kebebasan. Free. Ya Bapak Ibu, kita itu membutuhkan namanya kebebasan. Tidak selalu menuntut, tidak selalu dituntut pada suatu peraturan. Dan yang keempat adalah kekuasaan. Nah, kita punya kuasa, kita punya dan terakhir adalah bertahan hidup atau survival. Saya punya sebuah kasus. Ini maksudnya ke dalam kebutuhan apa ya? Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus.
sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan tersebut? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Agus penuhi? Nah, kebebasan, boleh. Ada lagi? Oh, dia sering sekali meminta bekal temannya dengan paksa. Penguasaan, terus apa kedua? Kebebasan dan penguasaan. Oh, boleh. Suruh tahan hidup. Oh, tidak. Apakah dia membutuhkan cinta dan sayang? Ya, bisa membutuhkan cinta dan kasih sayang. Penguasaan, kebebasan. Apakah dia membutuhkan itu? Tidak? Tidak? Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ternyata dalam kasus tersebut dia bisa untuk memenuhi 5-limanya Bapak Ibu dengan alasannya masing-masing untuk bertahan hidup. Ya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, berarti kan di situ untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, dia butuh pengakuan. Nah, kebutuhan untuk diterima. Nah, itu cinta dan kasih sayang. Karena juga ada tadi penguasaan. Dia merasa hebat. Karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan. Nah, ini anak sekali ya, kalau ada keinginan malah bisa merebutnya dengan paksa, berarti saya kuat. Nah, penguasaannya, pengakuan atas kemampuannya. Kemudian ada juga kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, ini kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu. Dia membawa temannya karena lebih menarik daripada miliknya sendiri. Yang terakhir adalah kesenangan. Alasan adalah iseng saja karena dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya. Oke, Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan dasar manusia ada 5 yang bisa kita telah di kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Yang mana posisi kontrol ini yaitu pertama, posisi kontrol sebagai guru, sebagai guru atau ustaz, sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Jadi ada 5. Dan posisi yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Kira-kira apakah penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Teman? Ibu-ibu juga paham. Manajer, ya, benar sekali Pak Hadir. Jadi posisi paling baik adalah yang manajer. Nah, di sini. Nah, ada posisi kontrol Ibu. Yang tadi yang hukum, namanya adalah gurunya itu memarahi, mengkritik, menyakiti dengan perkataan misalnya. Kalau kamu itu, kalau kamu terus terlambat, maka Bapak Ibu guru akan menghukum kamu lari keliling lapangan, misalkan seperti itu. Nah, ada akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Nah, ini tadi akibat dari hukuman anak jadi tidak peduli atau membangkang. Pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah, pembangkangan tadi. Motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini dengan mendiamkan anak atau membuat rasa
bersalahnya. Dan kalau perkataan, Bapak, Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, kalau kamu terus itu kamu maunya gimana? Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Nah, jadi akibatnya murid merasa bersalah, murid merasa bodoh, tahu nakal. Kemudian pola perilakunya merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir. Nah, ternyata ada dampaknya buat anak bersalah itu. Nah, ini tadi teman. Nah, kalau kita melakukan anak sebagai teman, nah, membuat pemakluman, lakukan di bapak ibu guru. Nah, ayolah tolong. Nah, itu Pak sebagai teman. Merasa guru dan teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Anaknya dan gurunya seperti ini, kamu nanti dimaafkan. Nah, kalau dia merasa teman seperti itu biasanya menjadi teman tergantung cenderung menunggu. Nah, itu. Kemudian kontrol atau pemantau dan mencatat. Nah, ini yang biasanya saya lakukan Bapak Ibu. Yang memantau dan mencatat. Nah, kamu seperti itu sudah sesuai dengan data TP ini belum? Nah, berarti kamu melanggar data TP ini. Nah, ini yang biasanya saya lakukan. Kamu ada waktu kan? Nah, orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Nah, dari posisi kalau terbaik adalah yang manajer, yang mana bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, jadi anak ketika berbuat salah, kita bertanya dan membuat kesepakatan mencari solusi. Nah, dengan berkata, apa sebenarnya harapanmu? Kenapa kamu melakukan itu? Jadi menggali apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Nah, memberikan solusi. Nah, pola perilaku tersebut dapat membuat anak disiplin dari dalam dirinya. Nah, karena dia ada diskusi, jadi anak menjadi tahu kesalahannya dan untuk melakukan perbaikan. Nah, ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya mempunyai kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, Bapak Ibu guru berkata, hormat bendera 1 jam. Nah, ini termasuk posisi kontrol yang mana? Apakah pendukung, pemantau, merasa bersalah, teman atau manajer? Ketika hormat pada bendera selama 1 jam. Apa? Pendukung. Betul, Bapak Ibu. Yang kedua, berapa kali ibu Bapak harus memberitahu kamu sedang saja mendoakan Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah, apakah betul? Membuat rasa bersalah adalah mengecewakan. Nah, kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, termasuk ke dalam apa ya? Nasihat? Lima posisi apa tadi loh? Ya, awalnya penghubung, pembuat bersalah, teman, kemudian pemantau atau manajer. Pemantau Pak Zakaria, ibu-ibu, teman, teman Pak Zakaria. Oke, lihat kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Masuk ke posisi yang mana? Nah, terakhir, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini Bapak Ibu, berarti yang terakhir adalah ya manage. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi dari posisi kontrol tadi, yang paling baik adalah yang manajer. Mengajak anak untuk berdiskusi, menanyakan. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika
ketika kita menjadi anak untuk menyelesaikan permasalahan, kita membutuhkan yang namanya segitiga restitusi. Kita tidak bisa langsung ketika anak berbuat salah langsung menghukumnya, tadi tidak bisa. Kemudian membuat anak salah. Kemudian sebagai teman tahu ketika kita berlaku sebagai manajer, nah kita melakukan secara segitiga restitusi, yaitu dengan pertama menstabilkan identitas, kedua validasi yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah di sini menstabilkan identitas. Jadi pertama ketika kita memanggil anak, nah kita stabilkan dulu identitas. Jika anak buat salah, maka ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah salah satu kebutuhan 5 dasar kebutuhan tadi yang tidak dipenuhi. Bagian dasar itu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang belajar kesalahannya. Yang kedua, kita harus meyakinkan mereka dengan mengatakan hal sebenarnya. Tidak yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan itu. Nah, dan terakhir, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak rasional. Saat inilah kita ambil identitas anak. Anak dibantu untuk tenang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita mengambilkan identitas anak, kita validasi tindakan yang salah. Konsep langkah berbeda, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak untuk kesalahan. Nah, kedua, menurut teori kontrol, semua manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Ketika kita mengenal anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Memberikan pemahaman kepada anak. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, jadi setelah kita menstabilkan, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita dengarkan alasan anak. Pasti ada sesuatu yang alasan dia melakukan hal tersebut. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, setelah selesai itu kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan diri orang yang ini. Pentingnya anak dengan kedepan dia ingat. Ketika mereka sudah menemukan masa depannya, mereka tetap fokus pada depannya. Nah, di sini kita dapat mereka murid mereka. Nah, ini tujuannya. Jadi mereka bisa mencapai tujuan dirinya. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Nah, ketika suatu hukum dan konsekuensi itu berdasarkan dengan apa yang dia lakukan dan dia mempunyai motivasi internal untuk memperbaikinya, bertanggung jawab, nah itu akan lebih baik Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sudah mencoba untuk membuat restitusi. Kasusnya adalah Alif tidur di jam pembelajaran bahasa Inggris. Berbagi itu masih ada alasannya ya. Karena kalau begadang dan kurang tidur, dia akan membuat kita
Baik, dalam kemarin melakukan diskusi, jadi saya mengajak anak untuk berdiskusi ketika sudah melakukan kesalahan. Nah, diskusi dia memahami bahwa dia salah, dia belajar, kemudian membuat anak bertanggung jawab, dia mau berubah untuk berubah seperti itu lagi. Bapak Ibu, nah itu tadi diseminasi positif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian bagi Bapak Ibu dan Ustaz, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran kita. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Fatimah Wanda, sarjana pendidikan yang telah menyampaikan ilmu kita semua, yang mana kita sebagai pendidik dari teman-teman di sekolah untuk tugas utama dalam memberikan pelayanan. Pelayanan ini tidak hanya tentang pembelajaran, tapi juga dengan yang lainnya, apakah itu dengan anak, tentang peserta didik, atau bahkan sampai dengan hasil belajar peserta didik dari pelayanan kita. Nah, mudah-mudahan dari materi yang disampaikan oleh Bu Nuril akan semakin menambah diri kita, khususnya saya sendiri, untuk memberikan energi positif ini ya, dengan pelayanan terhadap para peserta didik yang ini dari kelas sekolah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalian pasti punya peraturan kelas. Namanya peraturan kelas atau terbit. Kenapa keyakinan kelas? Apa? Tidak tahu. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang kita yakini. Nah, kan keyakinan. Jadi yang kita yakini bersama dan harus kita terapkan bersama. Ketika kita sudah meyakini sesuatu, berarti kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Bisa dimengerti? Nah, keyakinan kelas ini harus memiliki kalimat-kalimat yang positif. Jadi dihindari dengan kata tidak. Nah, jadi tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi kalimatnya harus positif. Sudah belajar kalimat positif dalam bahasa Indonesia? Sudah.
Oke, Bu Nurul akan membagikan kertas post-it ini. Kamu menuliskan satu saja. Menuliskan satu saja keyakinan kelas. Nah, nanti setelah selesai silakan ditempel di papan tulis. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, tulisannya agak besar ya, biar bisa. Ya. Mari tuliskan keyakinan kelas yang kamu yakini, yang hendak kamu terapkan apa? Diri sendiri. Ya. Oke, mari kita lihat. Saling menghormati guru dengan semangat terus belajar. Oke, saling menghormati antar sesama, saling menghormati antar teman, saling berkawan dan menghargai orang lain, tetap semangat walau pantang menyerah dan teruslah belajar. Gotong royong sama teman. Jam saat guru menjelaskan dan bertanya tidak tahu. Aku ini bisa dan tidak menyerah dan harus bekerjasama dengan saling menghormati guru orang. Baik, mari kita menyimpulkan. Jadi hal yang sama adalah saling menghormati. Jadi saling menghormati antara guru dan juga teman. Kemudian kerjasama di kelas sama. Kemudian terus belajar, semangat belajar ya, semangat belajar. Dan kemudian tenang saat guru belajar. Jadi intinya adalah sama. Oke, berarti ada 6 kesepakatan. Yuk, salah satu baca ke depan. Yuk, Mas baca ke depan. Ini adalah keyakinan kelas kita. Baca saling menghormati dan selaras belajar. Saling menghormati antar sesama. Saling menghormati antar teman. Yang saat guru menjelaskan dan tetap kami kita tahu.
Oke, terima kasih Mas Bagas. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Berarti ada 9 keyakinan kelas ini. Ada nanti keyakinan kelas ini adalah keyakinan bersama yang harus kita terapkan. Yuk, silakan. Coba. Oke, yang kedua. Oke, ketiga. Oke, baik. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tangani. Berarti harus kalian yakini. Berarti harus kalian yakini bahwa kita harus saling menghormati, bekerjasama, kemudian semangat untuk belajar. Intinya siap. Oke, jadi keyakinan sudah kita buat, tinggal menanamkan di. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah Bu Nurul memanggil saya? Waalaikumsalam. Iya, Mas Alif, silahkan masuk, silahkan duduk. Oh iya Bu, makasih. Apakah Mas Alif tahu mengapa Bu Nurul panggil Mas Alif ke sini? Iya Bu, saya tadi tidur di kelas pada jam pelajaran bahasa Inggris. Sudah dibangunkan, tapi saya masih tetap tidur lagi. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya ya? Tentu Bu, karena saya tadi malam begadang untuk membuat hafalan setoran untuk tadi pagi. Dan saya juga puasa Bu, sehingga di kelas saya sangat mengantuk. Bu Nurul paham, kamu pasti sangat mengantuk karena tadi malam begadang dan hari ini puasa. Karena kalau begadang dan kurang tidur pasti akan membuat kita lelah dan mengantuk. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu tidur di dalam kelas pada saat jam pelajaran, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? semangat mengikuti pelajaran Bu. Apakah menurut kamu semangat mengikuti pelajaran itu penting? Penting Bu, Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika pembelajaran di kelas? harus terus semangat dan fokus. Benar sekali, dengan semangat dan fokus, maka pembelajaran akan kita terima dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf Bu, saya tidur di jam pelajaran bahasa Inggris. Dan saya berjanji saya tidak akan tidur lagi di jam pelajaran Bu. Dan saya akan mengatur waktu saya agar dapat menyeimbangkan kegiatan-kegiatan saya, sehingga tidak mengganggu kegiatan satu sama lain. Ya, Bu Nurul sudah memaafkan dan tindakan kamu sudah tepat. Tetap semangat belajar ya. Silahkan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Itu tadi diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.